Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lintian, dia menatap Lintian untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum. Itu benar-benar pahlawan muda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menyanjung saya seperti itu. Lintian langsung merasa aneh, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, nama saya Busing. Saya dapat mengatakan bahwa semua kuil gunung salju dibangun oleh saya, tetapi sekarang saya harus pergi. Tiba-tiba saya merasa enggan. Oh, jadi Anda menyerah. Saya tidak akan pergi, tetapi banyak orang di kuil gunung salju memiliki kerabat dan teman di luar. Mereka ingin keluar. Jadi kau akan membiarkan mereka keluar bersamaku? Ya silahkan. Bentuk kain memiliki kesopanan untuk mengucapkan kalimat, jelas masih sangat mempercaya Lintian, tetapi suara ramah Lintian, baris itu, kamu pergi berkumpul, tunggu rapat aku kembali. Mau kemana? Pemiliknya memandang Lintian dengan rasa ingin tahu, dan Lintian berkata, saya punya beberapa teman untuk diajak pergi. Baiklah, kami akan menunggumu. Ketika pemimpin selesai berbicara, dia mulai memanggil orang-orang di kuil Sueshan untuk menanyakan apakah mereka akan pergi. Tapi Lintian keluar dari kuil gunung salju, kembali ke labirin dan membawa orang-orang keluar. Bagaimana dengan orang-orang di kuil gunung salju? Melihat tidak ada orang di luar, Kong Yu menjadi penasaran. Lintian menatap keempatnya dan tersenyum, saya pernah ke kuil gunung salju, tapi saya kembali. Apa? Keempatnya menatap, dan Lintian berkata, saya melihat apa yang disebut Dewa Gunung, dan saya tahu bagaimana meninggalkan Gunung Jiusui. Begitu kata-kata itu keluar, keempat orang itu bahkan lebih terkejut. Lintian memandang keempat orang itu dan berkata, silakan, tanyakan pada temanmu siapa yang akan pergi bersama. Penatua Pi segera memikirkan orang-orang di lembah salju hitam, dan Su Yuanyuan memikirkan kakeknya, jadi dia bergegas mencari mereka. Gunung Bayu tidak perlu khawatir, tetapi berdiri di samping Lintian dan menunggu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, bisakah saya pergi bersama? Ya, tetapi setelah Anda keluar, Anda masih harus mengikuti saya, jika tidak, Anda tidak dapat melepaskan kultivasi Anda. Kamu tidak bisa dibunuh jika kamu keluar seperti ini? Lintian menertawakan Kong Yu. Kong Yu tiba-tiba tertekan. Apakah kamu akan membiarkan aku menjadi budakmu? Bukan budak, tapi teman yang patuh. Lagi pula, aku tidak ingin membiarkan diriku pergi dari masalah besar. Lintian menertawakan Kong Yu. Kong Anda tahu apa maksud Lintian, tetapi dia hanya bisa berkata, ikuti saya. Tapi jangan khawatir, aku akan segera melepaskanmu. Oh, mengapa? Karena pada saat itu, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu sehingga aku tidak perlu khawatir tentang itu. Lintian menertawakan Kong Yu. Kong Anda segera merinding, dasar monster. Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Sampai 1 jam kemudian, Penatua Pi dan Su Yuanyuan kembali, dan mereka semua mengambil orang yang ingin mereka bawa. Secara khusus, sekelompok orang di lembah salju hitam menatap Lintian dan bertanya apakah mereka bisa pergi. Lintian hanya mengatakan ya, tapi tidak banyak lagi. Orang-orang itu meragukan, terutama ketika Lintian mengatakan bahwa pintu keluarnya ada di kuil gunung salju. Ketika dia ingin membawa semua orang ke kuil gunung salju, orang-orang di lembah salju hitam segera menjadi waspada. Penatua Lan juga berkata dengan gelisah, anak muda, bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja kita memiliki perseteruan besar dengan kuil Sueshan. Jika kita masuk saat ini, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kedua tetua awan jahat setuju, tetapi Lintian berkata, jangan khawatir, ikuti aku. Jika mereka berani mempermalukanmu, aku akan membuat keputusan untukmu. Anda? Mereka bertiga ragu, tetapi Penatua Pi berkata, jika kamu percaya pada tuanku, ikuti aku. Jika kamu tidak percaya, kamu sekarang dapat bertobat dan terus bersarang di Jiusui Tianshan. Bagi sebagian orang yang ingin keluar, mereka tidak takut mati secara alami, tetapi juga berkata, kami bersedia. Ketika Lintian melihat reaksinya, dia berkata, datang apa yang kamu inginkan. Dengan itu, Lintian mulai berjalan ke kuil gunung salju, dan orang-orang di jalan mendengar bahwa mereka dapat meninggalkan gunung Jiusui, dan tiba-tiba segerombolan orang datang. Ketika pasukan perkasa tiba di kaki kuil gunung salju, para penjaga ketakutan. Akhirnya, pemimpin sekte keluar untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ketika orang-orang ini, serta orang-orang yang akan meninggalkan kuil gunung salju, berkumpul di kuil gunung, mereka saling memandang. Pemilik pintu ragu, Anda bilang itu di sini? Ada di menara ini. Kamu akan ikut denganku nanti. Ketika Lintian selesai berbicara, dia pergi ke menara, dan semua orang mengikutinya. Pemimpin sekte ingin melihat apa yang sedang terjadi, jadi dia mengikutinya. Setelah beberapa saat, Lintian datang ke tempat patung batu itu pecah. Kemudian Lintian mengeluarkan jimat itu dan bertanya kepada Dewa Gunung, katakan, di mana pintu keluarnya? Dewa Gunung tidak berani pergi, tetapi hanya bisa memberitahu Lintian lokasi spesifiknya. Lintian memindahkan pecahan batu itu, dan sebuah pintu muncul di belakang. Ketika pintu terbuka, bagian depannya berkulit gelap, dan ada embusan angin. Ada di sini? Pemimpin sekte terkejut, dan orang-orang di kuil Sueshan tidak memikirkan cara untuk pergi. Itu ada di dalam kuil.
Siapapun yang bisa mempercayaiku, ayolah. Lin Tian selesai, masuk, dan kemudian secara bertahap menghilang di depan orang banyak. Ayo kejar. Lin Tian merasa aneh ketika dia masuk ke dalam, tetapi dia terus berjalan, dan orang-orang di belakangnya juga melihat sekeliling. Tidak sampai setengah hari kemudian orang-orang melihat cahaya, dan Lin Tian bergegas keluar dari cahaya dan berdiri di lapangan salju. Orang-orang juga keluar satu demi satu. Ketika mereka melihat hutan yang sudah dikenal dan kota-kota terdekat, mereka sangat bersemangat. Sungguh, aku datang ke Jiusui Tianshan. Hanya saja semua orang berbalik satu demi satu dan menemukan bahwa pintu keluarnya hilang. Namun, orang-orang berturut-turut dapat muncul dari belakang, seolah-olah ada jalan keluar yang tidak terlihat. Tapi bagaimanapun juga, semua orang bebas, jadi semua orang menghargai Lin Tian, dan Lin Tian berkata kepada semua orang, jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, maka jangan bertengkar dengan saya dan Tian Shuimen, atau saya akan bersikap kasar pada saat itu. Secara alami, mereka mengambil komando, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menentang Tian Shuimen, dan kemudian mereka pergi satu persatu. Bahkan tetualan beberapa juga segala macam rasa terima kasih, maka jangan menyerah untuk pergi. Tetapi Lin Tian di dalam hati bergumam, kemana dia akan pergi selanjutnya. Ketika Lin Tian bertanya-tanya, Tuan Su menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, saya dan cucu perempuan saya pergi. Berjalan perlahan. Lin Tian tersenyum, tetapi Su Yuanyuan enggan menyerah, tetapi dia berkata, akan ada masa depan. Iya. Suara Lin Tianen, Su Yuanyuan dan kakeknya pergi. Bai Yushan menertawakan Lin Tian. Kupikir gadis kecil ini akan tinggal bersamamu. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Sebagai seorang wanita, sebagai gadis pelayan. Bai Yushan tersenyum dan berkata, sementara Lin Tian tersenyum pahit, menurutmu apakah aku akan pendek? Bai Yushan ragu-ragu, kalau begitu kamu tidak akan membawa ketiga orang kami bersamamu, dan kemudian bertanggung jawab atas hidupmu. Lin Tiangang hendak mengatakan sesuatu. Seorang wanita muncul di belakangnya. Bai Yushan dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah wanita bertopeng, sementara Lin Tian tersenyum, sepertinya kamu tidak perlu hidup sebagai pria besar. Gunung Giok Putih Leng dengan ragu-ragu, dewasa, kan? Kepala kuil. Apa? Begitu muda? Gunung Giok Putih itu bermata lebar, dan Pi yang lebih tua juga mengalami beberapa kecelakaan. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Kong Yu juga aneh. Tidak seperti itu. Muda? Bagaimana jika dia seorang wanita tua yang menyamar? Lin Tian berkata dengan santai bahwa wanita itu telah pergi. Nak, siapa bilang wanita tuaku berpura-pura? Apa yang kamu lakukan dengan wajah tertutup? Lin Tian Xiao berkata, dan wanita itu bersenandung, aku hanya ingin melihat pria seperti apa tunangan Tian Luo itu. Apa? Sangat khawatir tentang saya. Kamu bermimpi. Wanita bertopeng itu sangat marah sehingga Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, kenapa kamu datang? Dengan? Bagian ini dapat diakses sesuka hati. Mengapa Anda ingin menyebutnya, tumit, wanita bertopeng itu bersenandung. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, lalu berjalan beberapa langkah. Gunung Giok Putih dan yang lainnya buru-buru mengikuti, dan wanita bertopeng itu juga mengikuti. Tuanku, dia benar-benar mengikuti. Gunung Giok Putih itu terkejut, tetapi Kong Yu berkata sambil tersenyum, wah, kamu diberkati. Bahkan Master Kuil Gunung Salju berkolusi denganmu. Penatu Api juga tersenyum, tetapi Lin Tian berbalik dan tersenyum pada wanita bertopeng itu. Bagaimana menurutmu, ikuti aku? Ku bilang, awasi kamu. Apakah ada masalah? Wanita bertopeng itu jujur dan kuat, tetapi Lin Tian tahu apa yang harus dimiliki pihak lain, jadi dia tertawa, maka kamu akan selalu mengikuti. Ikuti itu. Wanita bertopeng itu mendengus, lalu mengikuti, dan menjaga jarak. Untuk Lin Tian, hanya beberapa langkah lagi, sekelompok perwira dan tentara muncul di dekatnya, dan ada 4 pemimpin. 2 di antaranya telah dilihat oleh Lin Tian, dan Bai Yushan telah mengenali mereka. Mereka adalah Es Darah dan Peradangan Bulan Gelap. Seorang ahli ilmu pedang dan seorang pembudidaya hantu. Tetapi 2 lainnya, Gunung Bayu tidak tahu, tetapi dia curiga. Apakah 2 ibu kota negara bagian salju utara ini, 2 ahli lainnya, Ujung Pisau, Lian Ba. Ada seikat pisau di ujung pisau dan lengan baju. Sudut mulut tertawa, ya, saya yang pertama di ibu kota prefektur Beisue. Semua orang memanggilku Ujung Pisau. Untuk yang lain, dia berotot dan tampak seperti batu, dan tangannya saling membelakangi. Dia berkata dengan dingin, orang pertama di ibu kota prefektur Beisue, Lian Ba. Gunung Giok Putih tersenyum, 4 guru besar telah datang. Sui Bing menatap, Tuan Bai, ini tidak ada hubungannya denganmu di sini, atau kami akan menangkapmu. Bai Yushan tersenyum dan berkata, sebaiknya kamu menyerah, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Mati? Saya bercanda. Kami 4 master. Es darah itu bersenandung, tapi Gunung Giok Putih sebenarnya tidak bisa menangis tersenyum. Penatu Api berkata dengan aneh, ada apa? Gunung Giok Putih setelah penjelasan sederhana, Tetua Api itu segera keluar, hanya kamu, masih ingin menangkapnya.
Pengemis bau, tidak ada urusan untukmu di sini. Jika kamu tidak ingin mati, pergi. Es darah menatap, dan Penatua Pi menunjuk ke Lintian, jika Anda ingin menangkapnya, Anda harus melewati izin saya. Suebing ingin marah, tetapi ujung pisaunya tersenyum dan berkata, berikan padaku. Selesai berkata, pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya di ujung pisau keluar, dan mereka seperti bayangan. Mereka sangat cepat. Mereka tiba di Pi yang lebih tua sebentar lagi. Penatua Pi tidak mau menunjukkan kelemahan. Dia menari dengan tangannya, dan ada aliran udara di sekitarnya, yang secara langsung meniup semua pisau lempar ini. Pada saat yang sama, Penatua Pi bersenandung, ketika saya berkultivasi, Anda masih dalam kandungan. Keempat tuan tidak berharap Pi Penatua menjadi begitu kuat, jadi setelah 4 orang saling memandang, pengganggu pemurnian berkata, aku akan membunuhnya dengan 1 pukulan. Selesai berkata, tangan kanan pengganggu lian ini terulur, ambil petinju emas, lalu pukul keras ke tetua kulit itu. Bayangan besar tinju emas menusuk Pi yang lebih tua dengan cepat. Penatua Pi mendorong tangannya, dan aliran udara yang kuat langsung mengenai bayangan tinju emas, dan bayangan tinju emas segera terguncang. Ini. Mata Lian Ba terbuka lebar. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya dikalahkan oleh orang lain. Gunung Giok putih itu tetapi dalam tawa itu, semua berkata, kamu tidak bisa, masih ingin menemukan selusin. Keempat pria itu segera berbicara secara pribadi. Orang ini dilindungi. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Katakan pada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menyimpannya? 4 orang bersama, orang tua itu ditinggalkan. Kemudian keempat orang itu dengan suara bulat memutuskan untuk menyerahkan Pi sesepuh ini, sehingga momentum keempat orang itu melonjak, dan kemudian semua serangan diarahkan pada Pi sesepuh itu. Penatua Pi segera menjelekan dan kekuatannya melonjak. Serangan keempat orang ini datang dan terguncang oleh momentum tetua Pi. Tidak hanya itu, keempat orang itu dipukuli oleh momentum tetua Pi, raungan, dan keempat tuan itu jatuh seperti ini. Bayu Shan tertawa, dan Kong Yu menghela nafas, dia keluar dari 9 salju pegunungan Tian Shan. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Orang-orang ini takut berteriak dengan marah, mundur. Tiba-tiba, tentara dievakuasi, dan Bayu Shan tertawa bahagia, orang-orang ini benar-benar berpikir mereka hebat. Pergi. Lin Tian tertawa, dan Gunung Bayu berkata dengan rasa ingin tahu, tuanku, kemana kita akan pergi sekarang? Ibu kota prefektur Beishui, tanpa diduga, tidak ingin hidup. Ayo ganti pemiliknya. Lin Tianxie tersenyum. Gunung Bayu menarik napas, ganti tuannya. Ya, ada pertanyaan. Lin Tian bertanya, Gunung Giok putih ragu-ragu, tuanku, 36 negara bagian ini telah diperbaiki. Diperbaiki? Apa maksudmu? Bertahun-tahun yang lalu, untuk menstabilkan perang dan kekacauan, pasukan menciptakan 36 prefektur. Pada saat yang sama, pola terakhir disetujui oleh 5 pejabat abadi. Pengakuan? Ya, jadi jika Anda ingin mengubah pemilik, Anda harus diakui oleh aliansi negara. Aliansi negara, ada apa? Lin Tian semakin merasa bahwa 36 ibu kota negara bagian tidak sesederhana kelihatannya. Dengan cara ini, ibu kota negara secara umum diwariskan. Jika Anda mengubah keluarga, Anda harus mengajukan aplikasi ke Liga, yang akan diperiksa dan disetujui oleh 35 ibu kota negara bagian lainnya. Hanya ketika keluarga baru dapat mengambil alih ibu kota negara, bukan yang lama. Lin Tian mencibir, ibu kota negara bagian, apakah ini sangat merepotkan? Bagaimanapun, stabilitas dan ketidakstabilan ibu kota negara mempengaruhi ibu kota negara bagian di sekitarnya, serta rakyat jelata dan biksu. Oleh karena itu, untuk menghindari perang antara ibu kota negara, ada aliansi dan aturan seperti itu. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ada semakin banyak hal yang bertanggung jawab atas 5 pejabat abadi ini. Gunung Bayu tidak berharap Lin Tian mengomentari 5 pejabat abadi seperti ini, tetapi Lin Tian balas tersenyum. Untuk mengurangi masalah, keluarga tidak akan berubah, tapi aku harus membiarkan mereka patuh. Apa maksudmu, tuanku? Ada semacam firasat di Gunung Bayu, dan Lin Tian tertawa aneh dan membawa semua orang ke sana. Di ibu kota prefektur Beishui, 4 ahli melarikan diri kembali. Setelah mendengar ini, nyonya yang di ibu kota negara bagian menatap, apa? Mereka keluar. Jalan napas gila dingin utara, tidak hanya keluar, tetapi juga 4 tuan untuk menelepon kembali. Yang Fu sangat populer sehingga dia bahkan bertanya kepada keempat orang itu, apa yang terjadi? Keempatnya menceritakan satu persatu, dan mengatakan bahwa pengemis bau itu mengerikan. Jadi, anak itu tidak berkelahi. Pengemis itu mengalahkanmu? Mata nyonya yang melotot. Es darah beberapa orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi Yang Fu sangat populer untuk menggigit gigi. Sial, siapa pengemis ini pada akhirnya, bagaimana bisa? Keempatnya juga ingin tahu, dan North Cold Crazy mengerutkan kening. Baru-baru ini mendengar bahwa Jiu Sui Tianshan kehabisan sekelompok ahli, pengemis itu, mungkin ada di dalam. Sekelompok ahli? Bisakah Anda meminta beberapa dari mereka untuk berurusan dengan pria itu? Nyonya yang sedang terburu-buru. Saya telah mengirim seseorang.
Saya pikir akan ada berita segera, kata Not Cold Crazy, dan suara rahmat Nyonya Yang. Sekitar beberapa saat kemudian, secara bertahap banyak orang dari Jiusui Tianshan datang untuk melapor, dan harganya sangat tinggi. Tetapi untuk berurusan dengan beberapa orang di Lintian, harga Beileng gila bahkan lebih tinggi. Jadi dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak orang datang ke sini untuk menjadi porter, dan harganya sangat buruk. Untuk sementara, ibu kota prefektur Beisue sibuk. Semuanya, Anda telah bergabung dengan kami. Sekarang kamu bisa melakukan sesuatu untuk kami? Pria dingin utara itu menatap orang-orang. Orang-orang itu telah menyatakan kesediaan mereka, dan beberapa telah menawarkan harga. Selama Anda memberi uang, Anda dapat melakukan apa saja. Itu benar. Kami adalah kuil paling kuat di Gunung Jiusuetian. Kita tidak bisa menghadapinya tanpa kita. Beberapa orang bahkan lebih gila. Ya, kami telah dibaptis berkali-kali. Beberapa orang lebih bangga. Beileng gila tidak tahu arti baptisan, tapi dia mengerti hanya setelah penjelasan orang-orang. Jadi dia memandang orang-orang, kamu sangat kuat, bisakah kamu keluar? Katakan padaku siapa yang harus dihadapi. Seseorang tidak sabar untuk menunjukkannya. Namun, pada saat ini, keempat tuan itu mengerumuni dengan gila-gilaan dan mengeluh tentang utara yang dingin. Ini dia Tuhan. Apa itu? Pada awalnya, Norton Cold Crazy tidak mengerti, tetapi setelah keempat orang itu selesai satu persatu, jalan napas Norton Cold Crazy berkata, orang ini, berani datang? Para tamu pintu tertawa dan berkata, jangan khawatir, mari kita berurusan dengan pria yang tidak memiliki mata. Itu benar. Kami di sini. Aku takut melarikan diri ketika aku melihat kita tanpa mata panjang. Orang-orang ini semakin gila, tetapi ketika beberapa orang muncul di Lintian, mereka diam satu persatu, dan mata mereka terkejut. Beileng tertawa gila, wah, kamu cukup berani untuk datang ke sini. Saya pikir ibu kota Beisueso harus diatur ulang. Lintian menertawakan maniak Beileng, tetapi maniak Beileng mencibir, wah, jangan berpikir kamu akan menemukan Someone untuk membantumu. Oh, apakah Anda menemukan seseorang? Lintian menertawakan sekelompok orang, dan mereka merinding satu persatu. Utara dingin gila tetapi tidak menemukan, masih tersenyum kepada Nyonya Yang dan berkata, Nyonya, apakah Anda ingin memberitahunya? Tentu saja. Nyonya Yang juga penuh semangat saat ini, tetapi Not Cold Crazy dengan bersemangat menunjuk ke sekelompok orang. Orang-orang ini berasal dari Gunung Jiusuetian dan Kuil Sueshan, dan masing-masing dari mereka telah dibaptis berkali-kali, orang-orang yang sangat berkuasa. Nyonya Yang juga mencibir, selama kami memberi perintah, mereka akan membunuhmu. Lintian tersenyum, dan Gunung Bayu juga tertawa. Adapun Piang lebih tua, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Kong Yu menghela nafas, sekelompok ampas. Pada saat ini, wanita bertopeng yang duduk di atap tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, tampaknya melihat akhir yang sama. Melihat kelompok Lintian menggelengkan kepala, Nyonya Yang menghela nafas dan berkata, ada apa? Tidak takut? Tapi Gunung Bayu tertawa, Nyonya Yang, Anda harus bertanya kepada mereka. Saya khawatir Anda tidak takut. Nyonya Yang tidak tahu arti Gunung Bayu, tetapi dia berbalik untuk melihat para tamu pintu. Semuanya, selama Anda mengambil orang-orang ini, saya memiliki banyak hadiah di prefektur Beisue. Siapa tahu orang-orang ini, tetapi satu persatu kembali, beberapa orang juga malu tersenyum berkata, bisnis ini, jangan lakukan. Mata Nyonya Yang melebar, dan hiruk pikuk dingin utara berkata dengan tergesa-gesa, bukankah kamu baru saja mengatakan itu mudah untuk berurusan dengan mereka? Beberapa orang ragu-ragu dan berkata, Tuan Beifu, yang lain bisa, tapi dia bisa, kita benar-benar tidak bisa. Mengapa? Cara mendesak gila dingin utara itu, tetapi orang-orang itu tidak menjelaskan. Sampai Lintian Xiao berkata, semua orang, saya ingin membiarkan orang-orang di rumah ini tidak pergi. Tidak tahu Anda dapat membantu? Orang-orang itu segera satu persatu memukul darah. Tidak masalah. Jangan khawatir, Tuan Lin, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Setelah itu, orang-orang melompat-lompat, menjaga semua tempat, dan juga membawa beberapa orang tua dari keluarga utara keluar dari ruang rahasia. Untuk sementara, ibu kota prefektur Beisue dijatuhkan seolah-olah oleh seseorang, dan hiruk-pikuk Beileng itu pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Yang lebih banyak jalan napas, nak, mengapa Anda bisa memerintahkan mereka? Lintian tidak berbicara, tetapi Gunung Bayu berkata sambil tersenyum, Nyonya Yang, sejujurnya, hampir semua orang di Gunung Jiusuetian dan Kuil Sueshan dikalahkan oleh orang dewasa kita, jadi mereka secara alami takut melihat orang dewasa kita. Nyonya Yang menatap Lintian dengan ngeri, tetapi Beileng tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, anak laki-laki, kamu. Lintian menatap Beileng Kuang dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, jika ada yang tidak ingin mati, dia bisa kembali kepadaku sekarang. Jika dia ingin mati, aku akan membunuhnya nanti dan melatih Tuhan yang baru. Ini bisa menakuti Beileng gila, dan beberapa keluarga utara telah membiarkan Beileng gila mengenali, lagi pula, mereka tidak ingin dimusnahkan. Adapun penjaga, ada 4 mantan perts yang sudah ketakutan dan kembali satu persatu. Lintian memberi mereka segel jiwa satu persatu, dan kemudian melihat kedua orang, Beileng Kuang dan Nyonya Yang,
dan berkata sambil tersenyum, "Dua, sekarang kamu." North Cold Crazy tertekan lembut, Yang Fu ini marah menatap Lin Tian, "Wah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Setelah itu, Nyonya yang menelan pil. Pada saat berikutnya, Nyonya yang sudah mati dan jiwanya hilang. Lin Tian mengerutkan kening. Itu sama dengan kematian kepala biarawati O. North Cold Crazy Leng selanjutnya dengan cara tak berdaya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Lin Tian, bagaimanapun, melihat ke utara dan berkata, "Apakah kamu ingin balas dendam?" North Cold Crazy melihat seluruh Menshang sudah seperti ini, dia juga berbicara tentang balas dendam, hanya bisa dengan cara tak berdaya, "Nanti, aku mendengarkanmu adalah." Lin Tian juga memasuki segel jiwa untuknya, dan Lin Tian menemukan beberapa hal menarik dalam ingatan kegilaan Bei Leng, jadi dia penasaran melihat kegilaan Bei Leng, istrimu dan Yao Xi berada di sekte yang sama. Ya, mereka dari sekolah yang sama. Menuju gerbang hantu. Lin Tian mengucapkan 3 kata, dan Bei Leng Kuang berkata dengan heran, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku tidak tahu, tapi ingatanmu memberitahuku." Lin Tian tertawa, sementara Bei Leng terkejut dan menatap Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata, mereka yang berada di Chao Guimen dapat mempraktikkan semacam keterampilan. Selama mereka bekerja sama dengan pil, mereka bisa mati secara fisik dan kembali ke Chao Guimen tanpa menghilang, kan? North Cold Crazy terkejut dan menatap Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak heran, kamu tidak terlalu sedih, karena kamu tahu jiwanya belum mati." North Cold Crazy cara tak berdaya, "Dewasa, bagaimana saya mengatakan dengan dia juga suami dan istri?" "Yah, jangan bicarakan ini." "Di mana gerbang hantu itu?" "Jika saya tahu, saya akan meminta bantuan orang-orang mereka." Lin Tian mengerutkan kening, karena dia tidak menemukan di mana gerbang hantu itu ada dalam ingatannya. Jadi Lin Tian memandang orang-orang yang ada di sana, tetapi mereka semua tahu bahwa ada gerbang hantu, tetapi mereka tidak tahu di mana itu. Lin Tian sedikit tertekan, tetapi setidaknya minggu itu, gurunya belum meninggal, yang berarti dia masih memiliki kesempatan untuk menemukannya, jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan melihat ke utara yang gila dingin. "Oke, aku tidak akan mengganggumu." Selesai berkata, Lin Tian mengambil gunung giok putih untuk menunggu seseorang pergi. Semua orang di Menshan ingin mengirim Lin Tian kepada Anda, sementara Gunung Bayu memuja Lin Tian setelah meninggalkan Menshan. "Tuanku, Anda tidak melihat ekspresi Tuhan sekarang. Kamu benar-benar ingin tertawa." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Begitu, kamu hampir kembali ke Fei Xianzong." "Ah, Fei Xianzong." Gunung Bayu itu tiba-tiba tidak ingin kembali, karena sangat menarik untuk mengikuti Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, Anda kembali ke Fei Xianzong, dan segera bantu saya menyelidiki 2 hal dengan pengaruh klan Anda." Gunung Bayu mendengar sesuatu untuk dilakukan, segera bersemangat, "Orang dewasa, katamu." "Pertama, bantu aku mencari tahu keberadaan orang suci itu, yaitu Tian Luo, dan kedua, bantu aku mencari tahu keberadaan Chao Guimen." Gunung Bayu memimpin, "Tuan, jangan khawatir. Aku akan kembali ke Zhongmen dan segera melakukannya." "Pergi." "Iya." Gunung Bayu bersih dan pergi, dan Lin Tian memandang Kong Wu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar ingin bebas?" "Tentu saja. Aku akan melepaskanmu, tentu saja, tapi kamu harus tahu emosiku." Lin Tian menertawakan Kong Yu. Kong kamu melihatnya secara alami, jadi dia tersenyum dan berkata, "Wah, selama kamu melepaskanku, semuanya mudah untuk didiskusikan. Tidak cukup untuk berdiskusi. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan gerbang hantu. Bagaimanapun, Anda adalah seorang kultivator hantu. Akan jauh lebih mudah untuk menghubungi pembudidaya hantu seperti itu." Lin Tian menertawakan Kong Yu. "Lalu kamu baru saja meminta orang itu untuk membantu?" Kong Yu bingung, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Lebih banyak orang, lebih banyak kekuatan, bukan? Kong Anda pikir itu masuk akal? Oke, saya akan membantu Anda." Pada saat ini, Lin Tian melepaskan kekuatan segel lawannya, dan Kong Yu segera memulihkan puncaknya, tetapi dia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Wah, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri?" "Kamu tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu, jadi sebaiknya kamu memikirkannya." Lin Tian menertawakan Kong Wu dan berkata, "Aku takut padamu." Setelah itu, Kong Yu mengeluarkan batu suara dan Lin Tian untuk membuat tanda, dan dia pergi dengan lompatan. Lin Tianzeng akan menyingkirkan batu itu, tetapi dia menemukan bahwa ada banyak berita di batu itu. Lin Tian penasaran untuk memeriksa 11, dan kemudian mengerutkan kening. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke ibu kota negara bagian Cloud. Rumah Yunzhou. Penatua Pi tidak tahu di mana ini, tetapi Lin Tian mengajaknya berbicara sambil berjalan. Prefektur Yunzhou, karena pengaruh Jiang Ziruo, membuat orang-orang di gerbang Tianshui ditekan di mana-mana. Di Villa Tianshui Men di kota Yunzhou, wajah Nangong Yan sedih. "Aku tidak tahu kapan kakak laki-laki ini akan kembali." Nangong Yan tertekan, Tianbing juga khawatir, dia telah dihubungi tanpa reaksi. Selain keduanya, ada orang lain, Jiang Yao, yang juga dikelilingi oleh Nenek Ming. Jiang Yao juga jelek, tetapi Nenek Ming menghela nafas, jika dia tidak muncul dalam 3 hari, gadis yang terbakar itu akan mendapat masalah.
Nangong Yan berkata dengan marah, hanya wanita murahan yang membuat jebakan untuk saudari Huo, dan sekarang bahkan lebih buruk bagi tuan rumah. Jiang Yao bangkit dan berkata, jika dia tidak muncul dalam 3 hari, aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang. Nenek Ming kaget. Nona, ini berbahaya. Sekarang, banyak orang di Menshang telah dibeli olehnya. Mungkin mereka diracuni atau palsu. Jiang Yao sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Tapi tuan rumah hanya percaya apa yang dia lihat di depannya. Jika kamu menerobos dengan keras, kamu terjebak dalam perangkap 3 wanita muda. Meskipun Jiang Yao tidak ingin menginjak jebakan, dia harus melakukannya. Saat itu, elang alis putih selalu muncul. Dia dikirim oleh sekte Tongbao, dan dia juga yang diambil Lin Tian. Lihat elang alis putih tua terlihat jelek, semuanya, ini punya surat, nona muda ketiga yang mengirim seseorang untuk mengirim, biarkan kami memberikan pintu harta karun kepadamu. Surat apa? Jiang Yao bingung, tetapi elang alis putih menyerahkan surat itu kepadanya. Jiang Yao melihat jalan napas setelah pertemuan, menjijikkan. Beberapa orang Nangong Yan juga melihatnya, dan segera mereka sangat marah. Dia ingin kita menyerah kepada mereka, dan kemudian dia membebaskan saudari Huo. Nangong Yan marah. Lebih dari itu, dia meminta nenek moyang kita untuk memohon padanya. Tian Bing bahkan lebih marah, jelas sangat marah. Namun, nenek Ming tidak berdaya. Darah gelap, 3 ahli dari rumah Yun Shou, telah melindunginya. Kalau tidak, aku ingin membunuhnya dan membajaknya. Mendengar darah gelap, semua orang terlihat jelek. Bagaimanapun, darah gelaplah yang membuat banyak rencana serangan diam-diam mereka gagal. Mereka hanya bisa menatapnya. Pada saat ini, sekelompok penjaga keluar dan mengepung tempat ini. Jiang Yaoleng, bagaimana situasinya? Pada saat ini, dia muncul bersama tuan kota. Dia adalah pria Lin Tian secara pribadi, tetapi di permukaan, dia berpura-pura menjadi pria Jiang Ziruo. Hanya untuk mendengar dan tuan kota berkata, Nona kedua, Anda Tian Shuimen, saya bertanggung jawab untuk menyelidiki pencurian pemerintah Yun Shou baru-baru ini. Dicuri? Mata Jiang Yao melebar, dan pria itu berkata kepada Tuhan, ya, banyak hal penting telah hilang di ibu kota Yun Shou baru-baru ini. Beberapa orang mengatakan itu terkait dengan Tian Shuimen, jadi kami telah diperintahkan untuk bertanya. Jiang Yao sangat marah. Aku akan menemui Tuhan. Kamu tidak bisa melihat ayah mendekat. Pada saat ini, tawa datang dari luar, bukan dari orang lain. Itu adalah Jiang Ziruo. Jiang Yao menatap Jiang Ziruo. Apa maksudmu? Jiang Ziruo tersenyum dan berkata, ayah, dia baru-baru ini menutup pintu untuk kultivasi, jadi dia menyerahkan beberapa urusan besar dan kecil di Menshang kepadaku. Anda. Jiang Yao tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu, tetapi Nangong Yandao berkata, kembalikan adikku yang terbakar. Jiang Ziruo menertawakan orang-orang, wanita kecil itu? 3 hari dari sekarang. Anda. Nangong Yan sangat marah sampai dia menggerogoti giginya. Tian Bing menatap, nenek moyang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Nenek moyangmu? Saya pikir itu pengecut. Sekarang sembunyikan dan jangan berani keluar. Jiang Ziruo selesai, tertawa. Hal ini membuat orang Tian Shuimen sangat marah, terutama karena Nangong Yan ingin memulai, tetapi Jiang Yao berhenti, jangan impulsif. Nangong Yan sangat marah sampai dia menggigit giginya. Elang alis putih juga mengingatkannya, ya, jangan tertipu. Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, aduh, orang yang menghubungkan gerbang harta karun juga ada di sini. Bukankah kamu meminta kami untuk mengirimkan surat itu? Elang alis putih itu selalu terlihat jelek. Ya, saya baru saja dikirim oleh seseorang, tetapi saya tidak dapat melihat tanggapan Anda, jadi saya akan melihat dan memeriksa pencurian itu. Jiang Ziruo tidak tersenyum. Jiang Yao berkata dengan marah, apakah kamu sudah cukup bermain? Jiang Ziruo mencibir, selama anak itu tidak berlutut untuk meminta maaf, aku belum cukup bermain. Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Udara dingin di tubuhnya terus berkedip. Dia berharap dia bisa membunuh pria di depannya. Tian Bing juga benci melakukannya, tetapi Jiang Ziruo menertawakan kerumunan. Jangan menatapku seperti ini, itu tidak berguna. Selesai berkata, Jiang Ziruo memerintahkan kepada itu dan tuan kota, cari aku dengan baik. Apakah ini pencuri yang mencuri sesuatu? Dan tuan kota tidak punya pilihan selain memberi perintah. Kemudian segerombolan orang memasuki Villa Shuimen, dan Nangong Yan buru-buru menatap Tian Bing. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, saudari Tian? Jika kamu ingin mencari, biarkan mereka mencari dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Tian Bing tidak punya pilihan selain mengatakannya. Nangong Yan hanya bisa depresi. Setelah beberapa saat, sekelompok penjaga berlari keluar dan mengeluarkan tas. Tas-tas ini penuh dengan senjata ajaib dan benda-benda, yang diukir dengan 3 karakter prefektur Yun Shou. Melihat ini, Nangong Yan segera berkata, itu bukan milik kita. Tian Bing juga berkata, jika Anda ingin menghina orang, Anda harus menemukan alasan yang layak, bukan? Jiang Ziruo menertawakan Jiang Yao. Kakak kedua, Anda tahu, orang-orang mendapatkan barang curian. Bagaimana Anda ingin melindungi mereka? Jiang Yao berkata dengan dingin,
3 adik perempuan, jangan berlebihan. Terlalu banyak? Itu hanya bisa menyalahkan mereka dengan orang yang salah, tiba-tiba akan memilih untuk berdiri sejajar dengan Anda. Akibatnya, Anda adalah orang seperti itu, dan tidak dapat membantu apapun. Jiang Ziruo tertawa. Apa yang kamu lakukan pada ayah dan yang lainnya? Jiang Yao berkata. Jiang Yao bisa tinggal di rumah Jiang tanpa dikalahkan oleh Jiang Ziruo. Itu semua karena ayahnya dan banyak orang tua menyukainya, tetapi sekarang tampaknya semuanya telah berubah. Bukankah aku mengatakan itu? Ayah, diam. Adapun yang lain yang abadi, mereka juga harus ditutup. Jadi sekarang saya bertanggung jawab atas segala sesuatu di ibu kota negara bagian untuk saat ini. Saya tidak percaya. Jiang Yao menatap, dan Jiang Ziruo tersenyum, apakah kamu tidak percaya? Kemudian Anda bisa pergi ke Menshah dan bertanya kepada kepala eksekutif. Sudahkah Anda membeli kepala eksekutif? Jiang Yaoqi berteriak, dan Jiang Ziruo berkata dengan senyum aneh, kepala eksekutif, bagaimana saya bisa menyuap mereka yang mematuhi ayah saya dan orang-orang tua itu? Jiang Yao tahu pasti ada yang salah dengan itu, jadi dia bersenandung, aku akan mencari ayahku. Dikatakan bahwa ayah tertutup. Kamu tidak bisa melihatnya. Jiang Yao tidak peduli, tetapi hanya beberapa langkah lagi, ada bayangan dalam kegelapan. Ini darah gelap, salah satu dari 3 ahli legendaris, berdiri di sana untuk menghentikan Jiang Yao. Jiang Yao berkata dengan dingin, darah gelap, apa maksudmu? Tian Shuiman mencuri sesuatu, dan Nona 2 juga hadir, jadi Nona 2 juga dicurigai. Anda... Jiang Yao sangat marah, dan Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, ya, ada tersangka, jadi siapapun di sini yang ingin pergi harus bertanya kepada saya. Nangong Yan sangat populer sehingga dia tidak bisa berbicara. Kemudian sebuah suara datang dari luar Menshah, oh, memiliki bertanya sesuatu? Suara itu terlalu familiar. Nangong Yan dan yang lainnya melihat keluar dari kerumunan, sementara Jiang Ziruo dan yang lainnya berbalik. Pada saat ini, Lin Tian muncul, ditemani oleh seorang lelaki tua dengan syal. Pada saat yang sama, di belakang Lin Tian, ada sekelompok anggota keluarga senior dan staf medis. Kakak laki-laki. Nangong Yan bergegas seperti menangis, dan Tian Bing dengan senang hati pergi. Jiang Yao melihat Lin Tian tetapi khawatir. Dia juga memberitahu Lin Tian, pergi, dia akan datang untukmu. Lin Tian acuh tak acuh, tetapi Jiang Ziruo tertawa, wah, saya harap Anda akhirnya datang. Oh, apakah kamu sangat merindukanku? Lin Tian tersenyum pada Jiang Ziruo. Jiang Ziruo mencibir, untuk berurusan denganmu, aku menghabiskan banyak waktu dan pengalaman, katamu. Lin Tian melirik para penjaga dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah Anda rakyat jelata? Ketika darah gelap mendengar ini, dia segera melepaskannya, dan orang-orang di belakang Lin Tian terkejut. Bagaimanapun, orang-orang ini telah mendengar tentang kengerian darah gelap. Jiang Ziruo berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang darah hitam, simpan dulu, itu akan membuat mereka takut. Darah gelap mengembalikan momentumnya, tetapi Lin Tian tersenyum. Jika sebelumnya, itu masih sedikit terlihat. Sekarang tampaknya kamu adalah ahli Kloseap, terlalu lemah. Lemah? Wah, beraninya kamu mengatakan dia lemah? Jiang Ziruo tertawa, tetapi Jiang Yao dan yang lainnya bingung. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah Anda punya pertanyaan? Jiang Ziruo bercanda, wah, menurutmu tidak cukup menemukan sekelompok ahli dan dokter. Saya datang kepada mereka, bukan untuk membiarkan mereka bertarung, tetapi untuk membiarkan mereka melihat apa yang akan terjadi pada mereka yang menggertak saya di Tian Shuiman. Lin Tian tersenyum. Jiang Ziruo tertawa, penindasan. Tian Shuiman Anda yang mencuri barang. Saya akan membawa mereka untuk menyelidiki. Oh, apakah itu benar? Lin Tian tersenyum dingin, dan Jiang Ziruo tersenyum intens, bagaimana? Apakah Anda ingin melakukannya? Jangan khawatir, tunggu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Tunggu. Tunggu apa lagi? Jiang Ziruo tidak mengerti. Pada saat ini, ada semakin banyak orang di sekitar, terutama beberapa orang yang tersebar dan menonton, menatap situasi di villa dari gedung bertingkat tinggi di dekatnya. Adapun Jiang Yao, dia datang ke Lin Tian dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Saat kamu datang ke teater. Lin Tian berkata sambil tersenyum, Jiang Yao ragu, pergi ke teater? Jiang Ziruo tidak bisa menahan tawa. Wah, pergi ke teater? Ya, mari kita lihat apa yang terjadi padamu. Lin Tian tersenyum percaya diri. Jiang Ziruo dan penjaga yang dibawanya tertawa, dan para penonton di luar juga berisik. Apakah anak ini gila? Secara terbuka melawan Nona 3. Dia berpikir bahwa ketika gerbang Tianshui menjadi gerbang super besar, dia tidak akan memperhatikan pemerintah Yunzhou. Lihat, tunggu darah hitam itu akan membunuhnya. Tidak juga. Ketika orang mengira Lin Tian akan dibersihkan dengan darah gelap, Lin Tian berjalan keluar dan menatap darah gelap dan berkata sambil tersenyum, ayo, kita juga harus menyelesaikannya. Darah gelap sudah menekan Nai untuk tidak hidup, masih menatap Jiang Ziruo untuk bertanya, Nona muda, apakah Anda mulai? Silakan dan tinggalkan nafkah.
Jiang Zirui tertawa, tetapi Jiang Yao berkata kepada Lin Tian, Tuan Muda Lin, Anda bukan lawannya. Cepat. Tetapi Lin Tian tidak ingin pergi, tetapi Penatua Pi tersenyum dan berkata, orang itu, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang-orang tidak tahu apa arti Pi yang lebih tua, tetapi Nangong Yan penasaran ingin melihat Pi yang lebih tua. Siapa kamu, kakek? Tian Bing juga penasaran melihat Pi yang lebih tua, yang sudah tahu tentang Tian Shuimen, jadi dia menertawakan Nangong Yan dan Tian Bing. Aku? Itu muridnya. Magang? Nangong Yan dan Tian Bing saling memandang, tetapi pada saat ini, momentum darah gelap dilepaskan, kekuatan Fei Shengjing, dan mencapai tahap akhir Fei Shengjing, yang terlihat mengerikan. Pada tahap selanjutnya dari wilayah naik, jika sebelumnya, Lin Tian benar-benar berjuang untuk berdiri, tetapi sekarang Lin Tian, pada tahap awal perampokan, tidak berada di tempat yang tepat untuk menghadapi orang biasa di wilayah yang sedang naik daun. Tapi darah gelap ini mengira Lin Tian sama dengan Lin Tian sebelumnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Dia bahkan datang ke Lin Tian sekaligus, dan kemudian mengambil satu tangan untuk melawan Lin Tian. Nangong Yan dan orang lain terkejut. Mereka takut Lin Tian akan dipukuli seperti ini. Siapa yang tahu bahwa darah gelap tidak ada urusannya sama sekali? Lin Tian menatap darah gelap itu. Apakah kamu tidak makan? Semua orang di tempat kejadian berseru, terutama para penonton di luar, yang semuanya menganga, tidak apa-apa jika kamu mengambil telapak tangan seperti itu. Bagaimana mungkin? Orang-orang masih tidak percaya. Jiang Ziruo kesal, kamu membunuhnya untukku. Darah gelap berpikir bahwa itu adalah kesalahan barusan, jadi dia mengumpulkan kekuatannya lagi dan terus mengambil satu tangan, tetapi Lin Tian masih acuh tak acuh. Lin Tian melihat, buah, di dan Tian, menghela nafas setelah tidak berpengaruh. Saya masih berharap memiliki beberapa gerakan, tetapi kekuatannya tidak sebaik Tian Lei. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi mereka bodoh melihat bahwa Lin Tian masih baik-baik saja. Darah gelap tapi jalan napas, wah, katakan, apa yang terjadi? Ada apa? Tentu saja, saya telah meningkatkan prestasi saya. Lin Tian melepaskan prestasinya. Meski baru tahap awal penyeberangan, Nangong Yan dan yang lainnya tahu bahwa Lin Tian bisa melampaui peringkat untuk menempati peringkat pertama. Jadi pada saat ini, Nangong Yan dan yang lainnya bersorak ketika mereka melihat awal perampokan Lin Tiandu. Jiang Yao juga demensia, menjadi lebih mengerikan. Nenek Ming merinding. Ini. Darah gelap itu masih tidak mengaku kalah, terus mengeluarkan semua jenis mantra untuk memukul Lin Tian, tetapi tidak peduli sihir macam apa, itu tidak seperti apa-apa di mata Lin Tian. Sebaliknya, orang-orang di sekitar tercengang, dan Lin Tian menatap darah gelap itu dan berkata, saya pikir Anda terkutuk. Mati? Wah, itu hanya menunjukkan bahwa kamu memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kamu jauh di belakang untuk membunuhku. Darah gelap segera berubah menjadi bayangan dan berdiri di samping Jiang Ziruo. Jiang Ziruo menatap darah hitam itu, mengapa kamu tidak membunuhnya? Darah gelap tertekan, Nona, orang ini menjadi berbeda. Apa bedanya? Bukankah itu hanya 2 kaki, 2 tangan dan 1 kepala? Jiang Ziruo sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Tapi Lin Tian tiba-tiba menghilang, lalu muncul di belakang mereka dan berkata sambil tersenyum, itu 2 kaki, 2 tangan dan 1 kepala, tapi kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Darah gelap terkejut. Dia tidak berharap Lin Tiandu bergerak dengan kecepatan ini di awal perampokan. Tidak hanya darah gelap, penonton di dekatnya terkejut. Ketika darah gelap akan membawa Jiang Ziruo pergi, pedang sihir darah muncul dan memotong tangan darah gelap itu. Darah gelap menjerit terus-menerus, dan Jiang Ziruo melihat kedua lengan itu, seluruh orang itu konyol. Orang-orang benar-benar tercengang, dan Jiang Ziruo mulai terlihat pucat, bahkan tergagap, wah, kamu tidak bisa memindahkanku, atau ibu kota Yunzhou tidak bisa mengampuni kamu. Lin Tian tertawa, saya memotongnya sebagai hidangan salah satu dari 3 tuan. Menurutmu siapa lagi lawanku di Menshan Yunzhou? Ini gila, tapi Nangong Yan dan yang lainnya menyukainya. Jiang Yao juga merupakan wajah demensia, itu akan berubah. Jiang Ziruo sangat marah sehingga dia memerintahkan Tuan Kota dan yang lainnya, cepat, turunkan dia. Dan Tuan Kota memerintahkan, semua penjaga, tanpa perintahku, tidak bisa bertarung. Jiang Ziruo mong, yang lain juga lamban, tetapi dia dan Tuan Kota mendatangi Lin Tian dan berkata dengan hormat, Tuanku, apa yang harus saya lakukan dengan wanita ketiga? Apa? Jiang Ziruo takut menjadi konyol, dan darah hitam itu terluka parah, tetapi dia jalan napas, dan Tuan Kota, kamu pengkhianat. Tetapi dia berkata kepada Tuan Kota, 3 wanita muda, Tuan darah hitam, terimalah hidupmu. Anda. Jiang Ziruo tidak dapat berbicara dengan darah gelap, dan Lin Tian terbang keluar dan melewati darah gelap. Darah gelap segera disedot kering dan kultivasi ditinggalkan. Darah gelap tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan Jiang Ziruo benar-benar terpana, dan wajahnya mulai menjadi lebih bingung. Lin Tian, bagaimanapun, maju dan menyegel jiwa darah gelap, mengubahnya menjadi mayat. Jiang Ziruo menatap, dan menunjuk ke Lin Tian, kamu. Apa yang terjadi padaku?
Lin Tian menatap cara dingin Jiang Ziruo, dan Jiang Ziruo tergagap. Saya telah memberitahu kepala eksekutif. Dia membawa tentara ke sini. Anda menunggu kematian. Menir kepala? Lin Tian tidak peduli untuk tertawa, dan kemudian ada suara di luar, banyak konvoi. Mereka semua melihat ke kejauhan, setumpuk pasukan penjaga pemerintah Yun Shou muncul, dan Jiang Ziruo seperti pemenang. Wah, hari ini, tidak ada di antara kalian yang ingin melarikan diri. Siapa tahu, senyum aneh Lin Tian, dinding di sekitar tubuh Jahe Ziruo, dan Raja Api dalam pembakaran itu. Jiang Ziruo berjuang keras. Brengsek, lepaskan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lin Tian tidak menganggap serius Jiang Ziruo, tetapi aura Jiang Ziruo sedikit berkurang, yang membuatnya takut untuk berteriak, "Kepala menir, cepat, datang dan selamatkan aku." Kemudian sebuah suara di kejauhan datang, "Minggir." Para penonton menyingkir, dan kemudian sekelompok penjaga bergegas masuk. Mereka semua adalah tentara di ibu kota Yun Shou. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan baju besi emas, dan prestasinya lengkap dalam keadaan meningkat. Jiang Yao melihat pria ini mengerutkan kening, "Menir keren." Liang Dong, kepala menir prefektur Yun Shou, adalah yang kedua setelah penguasa prefektur dalam hal kekuasaan. Dia bertanggung jawab atas keamanan prefektur Lord. Di prefektur Yun Shou, namanya seperti kematian. Siapapun yang ingin mati akan mati. Pada saat ini, banyak orang takut kehabisan akal, tetapi Jiang Yao masih ingin menonjol, jadi dia berdiri di depan komandan dan menatapnya. Jiang Ziruo menderita, "Kepala eksekutif, tolong aku." Namun, menir Liang menatap Lin Tian. "Wah, kamu sudah melakukan hukuman mati karena menyinggung Nona 3. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Tetapi Jiang Yao berkata, "Menir Liang, ketiga adik perempuan saya yang membuat masalah lebih dulu. Itu bukan salahnya. Nona kedua, itu bukan urusanmu. Minggir." Tipe utama yang dingin itu dingin, tetapi Jiang Yao berkata, "Haruskah saya mengurusnya? Jika kamu ingin mengurusnya, aku harus bersikap kasar. Apakah kamu tidak takut dengan tuduhan ayahku?" Jiang Yao melotot, tetapi kepala suku yang dingin berkata, "Tuan rumah ditutup, saya bertanggung jawab atas segalanya." "Kurasa kaulah yang memenjarakan ayahku?" kata Jiang Yao. Kerumunan terkejut, dan kemudian mereka saling memandang, terutama para penjaga, yang juga membicarakannya. "Nona kedua, jangan menghina saya. Saya diberi wewenang oleh kepala pemerintahan." Kepala suku yang dingin itu menatap. "Benarkah? Lalu tunjukkan padaku." Namun, menir Liang memarahi dalam hatinya, tetapi lewat dalam sekejap. Ketika dia datang ke Lin Tian, ada pisau di tangannya, siap untuk membunuh Lin Tian. Tetapi semua orang di ruangan itu terkejut, kecepatan yang sangat cepat. Menir Liang berpikir bahwa Lin Tian bisa dibunuh dengan pisau, dan Nangong Yan serta yang lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir mereka. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tersenyum, pisaunya hilang. "Apa yang kamu gunakan untuk memotongnya?" Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pedang menir Liang menghilang, dan dia memukul Lin Tian dengan tangan kosong. Sebaliknya, Lin Tian memukul telapak tangan Huo Tian dengan satu tangan. Menir dingin itu takut untuk bergegas ke belakang panggung, tetapi dia tidak tinggal diam. Tank ajaib muncul dan langsung menjerat menir dingin itu. Kepala dingin ingin pergi, tetapi kekosongan Lin Tian berakhir lagi, dan kepala dingin itu meludahkan darah di tempat, dan wajahnya pucat. Tidak mungkin. Menir Liang tidak menyangka bahwa dia begitu sukses sehingga dia bahkan tidak menyentuh bulu Lin Tian. Sebaliknya, dia terluka parah. Jahe si itu jika lebih takut konyol, bagaimana bisa seperti itu? Orang-orang di tempat kejadian linglung dan kosong dalam pikiran mereka. Setelah Lin Tian dikalahkan lagi, kepala eksekutif yang keren itu benar-benar kehilangan akal sehatnya, lalu jatuh ke tanah dan meninggal. Para penjaga di tempat kejadian ditutup matanya dan tidak tahu harus berbuat apa. Jiang Yao memerintahkan, "Sekarang saya mengambil alih penjaga ibu kota negara." Para penjaga saling memandang, tetapi saat ini mereka hanya bisa berkompromi. Bagaimanapun, Jiang Ziruo sekarat di sini, dan kepala eksekutif sudah mati lagi. Satu-satunya yang memiliki hak adalah Jiang Yao. Jadi mereka semua berkata dengan hormat, "Ya, Nona 2. Jiang Ziruo tidak mau, "Tidak, kamu tidak bisa mengambil hakku." Jiang Yao mengabaikannya, tetapi ketika Lin Tian siap untuk memulai, seekor burung kayu hitam melintas, langsung menghancurkan dinding bumi, dan kemudian meraih Jiang Ziruo untuk pergi. Lin Tian segera terbang keluar, dan kemudian dia memukul burung kayu itu dengan telapak tangan yang terbakar di udara. Burung kayu itu segera putus, tetapi Jiang Ziruo menghilang. Lin Tian mengerutkan kening dan jatuh, menatap burung-burung kayu yang tersebar di halaman, sementara kerumunan berkumpul untuk melihat apa itu. Jiang Yao mengerutkan kening pada burung kayu itu. Apakah rumor itu benar? Apa rumornya? Dikatakan bahwa ketiga adik perempuan saya bergabung dalam sebuah kekuatan yang sangat besar. Dikatakan bahwa itu menyusup ke ibu kota negara bagian utama, dan ada banyak orang di pasukan ini. Lin Tian mencibir, apakah aliansi itu kuat? Aliansi surga dan zaman kuno ada dalam terang, tetapi yang ini dalam kegelapan.
Tidak ada yang tahu asal-usul mereka, tetapi kekuatan ini memang ada. Jiang Yao menjelaskan. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, kekuatan macam apa itu? Tapi Jiang Yao berterima kasih kepada Lin Tian. Ngomong-ngomong, hari ini kamu banyak membantuku. Terima kasih banyak. Aku membantu diriku sendiri. Lin Tian menjelaskan bahwa Nangong Yan dan Tian Bing berlari ke Lin Tian. Kakak laki-laki, saudara perempuan Huo masih dipegang oleh wanita itu? Nangong Yan sedang terburu-buru. Lin Tian kembali menatap Jiang Yao, yang menjelaskan, saya tahu di mana dia ditahan. Pimpin jalan. Ya. Jiang Yao segera membawa tentara dan pergi dari sini. Para penonton membicarakannya satu demi satu, dan segera menyebar, membuat orang di mana-mana bertanya-tanya apa asal-usul leluhur Tian Shuimen itu, dan itu sangat mengerikan. Namun, saat ini, Lin Tian berdiri di luar barisan, yang merupakan ruang bawah tanah rumah Jiang Ziruo. Itu saja. Jiang Yao menunjuk ke arai di depannya, dan Nenek Ming melihatnya dan berkata, arai ini tidak sederhana. Penatua Pi juga melihat dan berkata, Tuan, ini adalah arai abadi, dan itu tidak lengkap. Ini adalah susunan bintang abadi yang diatur oleh seseorang. Lin Tian menjelaskan. Apa? Arai surgawi? Semua orang terkejut. Bagaimanapun, susunan abadi yang tidak lengkap sangat jarang, tetapi sekarang ada yang sempurna, dan itu masih merupakan susunan abadi bintang. Meskipun kita tidak tahu apa arti arai bintang abadi, kedengarannya mengerikan. Lin Tian ragu, bukan orang biasa yang bisa mengatur susunan bintang. Apakah itu kekuatan yang sama? Jiang Yao bingung, dan Lin Tian berkata, tidak peduli kekuatan apa, jika Anda memprovokasi saya, Anda akan mati. Selesai berkata, Lin Tian bertepuk tangan pada arai ini dengan satu tangan, dan kemudian Liontin Giok muncul, dan kemudian arai muncul samar-samar. Tapi sebuah gambar melintas di arai, dan gambar itu adalah pola yang berwarna-warni. Apa ini? Lihat polanya. Lin Tian tidak bisa tidak bertanya, dan orang-orang menggelengkan kepala, jelas tidak terlihat. Tapi kemudian sebuah suara datang dari belakang, ini adalah totem, suku kuno. Mereka semua berbalik dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat seorang wanita bertopeng. Jiang Yao berkata dengan dingin, siapa kamu? Orang-orang mengira wanita bertopeng ini adalah orang dengan kekuatan itu, jadi mereka waspada. Tapi Lin Tian berkata, dia tidak memiliki kekuatan itu. Anda tahu itu? Jiang Yao penasaran, dan Lin Tianen berkata, ya. Wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, untungnya, Tuan Lin tidak mengatakan dia ingin membunuhku. Katakan, ada apa dengan totem itu? Jutaan tahun yang lalu, di darat dan di laut, manusia hidup bersama sebagai suku, dan setiap suku memiliki totemnya sendiri, yaitu Tuhan di dalam hati mereka. Kemudian, keterampilan fisik berangsur-angsur menghilang. Ketika kami pergi berlatih, banyak orang tidak lagi percaya pada Tuhan, jadi totem itu berangsur-angsur menghilang. Tetapi ada totem yang masih ada sampai sekarang, yaitu totem warna-warni itu juga disebut gerbang. Suci, gerbang suci. Lin Tian benar-benar belum pernah mendengarnya. Dia bahkan tidak melihatnya ketika dia berjalan sekitar 10.000 tahun yang lalu, jadi dia sedikit terkejut saat ini. Ya, gerbang suci, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan hanya ada sedikit materi yang direkam. Bagaimana dengan saya? Secara kebetulan saya mendengar seorang pria di kuil Gunung Salju, karena pria itu juga orang suci. Bagaimana dengan dia? Saat ini, Lin Tian sangat ingin tahu dari mana asal-usul gerbang suci ini dan siapa yang ada di sana. Dia, sayangnya, seperti diam selama beberapa waktu. Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian ragu, kamu tidak menipuku? Tuan Lin, apa keuntungan saya berbohong kepada Anda? Wanita bertopeng itu tertawa dan berkata secara rahasia. Namun, saat ini, susunan benar-benar rusak, dan ada kandang di dalamnya. Di kandang ini, Huo Qingqing terjebak oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan dia terluka di mana-mana, dan seluruh orang sedikit bingung. Melihat ini, Nangong Yan dan Tian Bing sedang terburu-buru. Cepat. Jiang Yao berkata dengan gertakan giginya, itu tangan yang kejam. Lin. Tian tidak berbicara, tetapi matanya berkedip untuk membunuhnya. Dia berkata kepada Jiang Yao, Nona Jiang, saya ingin Anda membantu saya berjalan-jalan. Katakan, aku akan melakukannya. Lin Tian membuka mulutnya dan berkata, saya dapat membantu siapa saja yang dapat menemukan gerbang suci atau orang dari gerbang suci untuk menjadi abadi. Untuk menjadi abadi? Semua orang kaget. Bagaimanapun, orang-orang yang terbang ke langit dan melintasi 9 perampok tidak berani mengklaim bahwa mereka bisa menjadi abadi. Masalah. Lin Tian berkata kepada Jiang Yao, dan Jiang Yaoan berkata, saya akan menggunakan kekuatan pemerintah Yunzhou untuk mengatur. Dengan itu, Jiang Yao segera membawa Nenek Ming pergi, dan wanita bertopeng itu tertawa dan berkata, wah, menurutmu apakah orang bisa menjadi abadi? Apakah itu membual? Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi pergi ke Cian yang terbakar selangkah demi selangkah, dan tali pada Cian yang terbakar semuanya putus secara otomatis.
Nangong Yan dan Tian Bing buru-buru mendukungnya, dan mereka menangis lama dengan tergesa-gesa, sampai mereka bingung dan membuka mata. Saat melihat Lin Tian, matanya biru padam dan matanya merah. Jangan bicara. Aku akan menyembuhkanmu. Lin Tian selesai, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, hijau yang terbakar berangsur-angsur pulih dari kelemahannya dan mampu berdiri dan berjalan. Terima kasih, kakek. Aku akan membalas dendam untukmu. Lin Tian hanya mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan keluar. Sementara wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, jika orang-orang di gerbang suci mengulurkan tangan, dapatkah Anda juga melapor? Siapapun yang melakukannya akan mati. Lin Tian mengatakan sesuatu dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan wanita bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini, dia benar-benar gila. Burning King dan yang lainnya ingin tahu tentang siapa wanita bertopeng ini. Setelah Lin Tian meninggalkan kediaman Jiang Siruo, dia melihat Jiang Yao yang telah kembali. Saya telah mengatur pesanan Anda. Jiang Yao menjawab, dan Lin Tianen berkata, saya dalam masalah. Jiang Yao ragu-ragu dan menatap Lin Tian. Aku khawatir ada yang ingin kutanyakan padamu. Lin Tian penasaran ingin melihat Jiang Yao. Ada apa? Ayahku dan sekelompok orang tua diracuni. Saya tinggal di Menshang sekarang. Saya khawatir saya membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikannya. Maaf, kata Jiang Yao. Ayo pergi. Jika Lin Tian tidak memiliki terlalu banyak, dia akan membiarkan Jiang Yao memimpin. Jiang Yao sangat senang dan segera membawa Lin Tian dan yang lainnya ke Menshang Yunzhou. Di ruang rahasia prefektur Yunzhou, ada banyak orang yang diracuni dan tidak menggunakan aura. Jiang Yao melihat seorang pria parubaya bergegas maju dan berkata, Ayah, Tuan Lin, saya di sini. Pria parubaya itu adalah penguasa Menshang, Jiang Qi. Rumah Tuan Jiang memandang Lin Tian dengan penuh semangat. Dr. Lin, tolong. Pada saat ini, orang-orang di sini telah mendengar tentang penyelamatan Lin Tian dari krisis di prefektur Yunzhou, jadi sangat bersyukur melihat Lin Tian satu persatu. Setelah Lin Tianen mengeluarkan suara, dia maju untuk memecahkan racun orang-orang ini. Sampai setengah hari kemudian, semua orang di sini masih hidup dan sehat. Tuan kediaman Jiang sangat bersemangat. Terima kasih banyak, Dr. Lin kali ini. Bantu aku. Lin Tian berkata dengan santai, dan rumah penguasa Jiang berkata, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, sebutkan saja. Jika kami dapat membantu rumah Yunzhou, kami akan membantu. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan. Dengan itu, Lin Tian berencana untuk membawa seseorang pergi, tetapi rumah penguasa Jiang tiba-tiba berkata, Dr. Lin, bisakah kita membicarakannya sendiri? Sendirian? Ya, ini tentang putri ketigaku. Jelas, rumah Lord of Jiang tidak ingin memberitahu orang lain, tetapi dia juga ingin meminta bantuan Lin Tian. Untuk Lin Tian, ketika dia mendengar Jiang Siruo, dia segera berkata, baris itu, tunggu aku di Menshang. Nangong Yan dan yang lainnya segera menetap di Menshang oleh Jiang Yao dan yang lainnya, dan Lin Tian pergi belajar dengan Tuan Menshang Jiang. Rumah Lord of Jiang memutuskan bahwa tidak ada orang di sekitar. Setelah efek isolasi suara selesai, dia menutup pintu dan menatap Lin Tian dan berkata, saya sangat menyesal tentang putri ketiga saya. Ya, jangan bicarakan ini. Mari kita bicara tentang sesuatu yang berguna. Lin Tian tidak menginginkan permintaan maaf. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang Jiang Siruo. Pada saat ini, rumah Tuan Jiang membalik rak buku untuk sementara waktu, menemukan sebuah buku, dan mengeluarkan kulit yang terkandung di dalamnya. Saya melihat ada segel di kulit binatang, dan segel itu harus dibuka oleh Lord Jiang sendiri. Ini adalah... Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Jiang menjelaskan, ini adalah kulit binatang yang saya dapatkan secara kebetulan. Setelah putri ketiga saya meracuni kami, dia telah mencari ini, tetapi saya tidak mengatakannya. Ini dia. Ya, karena hal ini, dia dan aku berbalik melawan satu sama lain dan meminta master racun untuk berurusan dengan kita. Ketika rumah Lord of Jiang memikirkan hal ini, dia tidak berdaya. Apakah Jahezi ini milikmu? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dipermalukan oleh Tuan Jiang, sejujurnya, dia lahir di luar oleh selir saya. Ibunya tidak membawanya sampai dia berusia 10 tahun, dan dia mengenali saya. Sejak saat itu, dia adalah putri ketiga saya. Tidak heran dia begitu tanpa ampun padamu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melihat kulit binatang, tetapi rumah penguasa Jiang tidak berdaya, dan dia menyuntikkan rohnya ke kulit binatang. Kemudian, kata-kata dan lukisan di kulit muncul. Memenggal kepala sendai. Lin Tian tidak menyangka akan melihat gambar lain dari hewan pemenggalan kepala di Siantai. Ya, dia bertanya padaku tentang gambar pemenggalan kepala sendai. Lin Tian ragu, bukankah dikatakan bahwa tidak ada jalan kembali? Bagaimana dia bisa begitu tertarik? Dikatakan bahwa itu adalah kebutuhan orang-orang di belakangnya. Rumah Lord of Jiang menjelaskan bahwa Lin Tian harus mengambil gambar binatang itu. Kalau begitu berikan padaku dulu, dan kamu mengklaim bahwa aku telah mengambil fotonya. Saya pikir orang-orang itu akan menemukan saya. Maka kamu akan berada dalam bahaya.
Lin Tian mencibir, saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Rumah Tuan Jiang harus berkata, tidak apa-apa, saya akan mengumumkannya nanti. Baiklah, aku akan pergi dulu. Setelah Lin Tian selesai, dia menyimpan foto itu dan keluar dari ruang kerja. Pemilik rumah Jiang segera mengatur ulang rumah Hin Shou. Lin Tian dan yang lainnya kembali ke villa Gunung Tian Shui Men, dan dapat melihat villa gunung yang kosong, tetapi Lin Tian penasaran untuk bertanya, bagaimana dengan orang lain di Tian Shui Men? Untuk mencegah dijebak oleh Jiang Ziruo, saya membiarkan mereka semua kembali ke Tian Shui Men terlebih dahulu. Hijau menyala menjelaskan. 3 orang Nangong yang mengerti, tetapi wanita bertopeng itu bercanda, wah, apakah kamu sombong? Arogansi? Ya, lebih dari 5 kali lebih sulit bagi 2 orang untuk melewati perampokan, dan lebih dari 10 kali lebih sulit bagi 3 orang untuk melewati perampokan, bukan begitu? Wanita bertopeng itu tertawa. Tapi Lin Tian tertawa. Saya tidak takut pada Tian Lei, saya khawatir itu terlalu lemah. Terlalu lemah? Apakah kamu bercanda? Untuk pertama kalinya, wanita bertopeng mendengar bahwa Tian Lei dikatakan lemah. Tapi Lin Tian membiarkan ketiga orang itu mulai merasakan guntur. Sekitar beberapa saat kemudian, langit mulai bergemuruh dan kilat bergulir, dan 3 orang pada saat yang sama melintasi perampokan, awan petir itu sangat besar. Orang-orang di lingkungan itu ingin tahu tentang apa yang terjadi, jadi mereka datang. Tiba-tiba, ada lebih banyak orang di dekatnya, dan wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, wah, kamu telah membuat langkah besar dan menarik orang lain. Tidak masalah. Lin Tian tidak peduli, tetapi wanita bertopeng itu menggoda, jika aku musuhmu, aku akan segera datang untuk menyerang mereka dan membiarkan mereka gagal. Siapapun yang berani datang, aku akan menghancurkannya. Kata-kata Lin Tian tidak besar atau kecil, tetapi orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Begitu banyak orang takut, tetapi beberapa orang tertawa dan berkata, anak ini gila. Tidak peduli gila atau tidak, dia bisa membunuh orang-orang yang terbang ke wilayah penuh dalam sekejap. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini sendirian. Ya, kemampuan orang ini di kota Yunzhou beberapa waktu lalu benar-benar menakutkan. Ketika orang-orang berbicara, beberapa orang muncul di kerumunan. Mereka saling memandang seolah-olah mereka berbisik secara pribadi. Ketika 3 orang Nangong yang melawan guntur pertama, orang-orang itu tiba-tiba bergegas keluar, dan wanita bertopeng itu terkejut ketika dia melihat lusinan sosok, nak, lihat, ayolah. Lin Tian tertawa, kaulah yang menunggu. Begitu orang-orang itu bergegas ke barisan, mereka tersesat, dan melihat sekeliling, sementara Lin Tian dengan cepat memukuli orang-orang ini hingga cedera serius, dan kemudian ketika dia akan menaklukkan mereka, orang-orang ini meledak satu persatu. Ledakan diri yang kuat hampir menghancurkan arai. Untungnya, Lin Tian menambahkan banyak bahan untuk menstabilkan arai, tetapi dia mengerutkan kening, orang-orang ini adalah orang mati. Tetapi wanita bertopeng itu mengendurkan mulutnya dan berkata, untungnya, susunan Anda sedikit berguna. Namun, para penonton tercengang satu persatu. Jelas, mereka tidak menyangka ada susunan yang mengerikan di sekitar ketiga wanita itu. Lin Tian berdiri di sana, menatap jalan dingin di sekitarnya. Siapa lagi yang datang? Keluar saja. Pada saat ini, seorang pria dengan dan sedikit bungkuk keluar dari kerumunan, dan dia tersenyum tidak jauh dari barisan dan berkata, wah, ini bagus. Ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Apakah kamu orang suci? Kau bahkan tahu gerbang suci. Pria itu sedikit terkejut, dan Lin Tian memandang wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, saya kira saya benar. Pria itu mendengus, saya tidak peduli bagaimana Anda tahu. Bagaimanapun, Anda dan ketiga orang Tian Shui Men Anda harus mati hari ini. Kamu ingin masuk dan mencoba? Lin Tian bertanya, dan tersenyum aneh, menurutmu untuk berurusan denganmu, aku ingin secara pribadi? Apa maksudmu? Lin Tian menatap dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara bertepuk tangan. Saat ini, puluhan orang muncul di bawah tanah. Pada awalnya, orang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi saat berikutnya, semua orang terkejut. Karena orang-orang ini sukses besar melintasi malapetaka dan merasakan guntur bersama. Ini berarti 10 orang melakukan perampokan pada saat bersamaan. Adegan itu membuat takut para wanita bertopeng. 3 orang perampokan silang memiliki kekuatan lebih dari 10 kali lipat. 10 orang ini, bukankah mereka semua harus mati? Para penonton juga terlihat konyol, tetapi mundur selangkah demi selangkah, dan tersenyum pada Lin Tian di barisan dan berkata, wah, ada lusinan orang yang menjarah. Saya khawatir kekuatan guntur ini tidak ribuan kali, tetapi ratusan kali. Lin Tianben ingin bergegas keluar, tetapi ketika dia melihat bahwa guntur langit di atas kepala ketiga wanita itu mulai berubah warna, dia melompat dan bergegas ke atas kepala ketiga wanita itu. Pria itu tertawa, apakah kamu ingin membawanya sendiri? Bukankah itu sekarat? Wanita bertopeng itu juga kaget. Wah, jika kamu berjuang keras, kekuatannya akan meningkat. Tidak hanya para wanita bertopeng, tetapi juga para penonton terkejut. Karena kekuatan swadaya dan bantuan orang lain memiliki tingkatan yang berbeda,
seperti guntur mengerikan ke-10 ketika Lin Tianqi membantu He Shuiyu melawan guntur terakhir. Tapi Lin Tian tidak takut. Dia masih berdiri di atas ketiga gadis itu, menatap sedikit guntur langit. Orang-orang di lingkungan itu takut untuk mundur. Mereka takut guntur langit terlalu kuat dan mempengaruhi mereka. Ketiga gadis itu ketakutan, terutama Nangong Yan yang hampir menangis. "Kakak, kamu pergi." Burning King juga tahu apa artinya ini, jadi matanya merah. "Kakek, pergilah." Tian Bing bahkan lebih cemas. "Leluhur, minggir, ayo pergi." Tapi Lin Tian menatap ketiga gadis itu sambil tersenyum. "Jika aku menyingkir, kamu akan hancur total." Tentu saja, ketiga gadis itu tahu, tetapi jika Lin Tian tidak menyingkir, itu adalah Lin Tian. Jadi mereka terburu-buru dan berteriak. Wanita bertopeng di luar itu bodoh, dan seluruh orang bergumam, "Bocah ini, aku benar-benar ingin mati untuk cucuku." Tapi itu tertawa, "Wah, aku mengagumi keberanianmu, tapi dengan keberanian, kamu tidak bisa bertahan." Lin Tian berbalik untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pergi jika kamu memiliki kemampuan." "Pergi? Jika Anda ingin pergi, saya tidak akan pergi sampai Anda mati." Pria itu tertawa. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya mengapa Lin Tian masih ingin tertawa. Sebaliknya, Nangong Yan sudah terisak-isak, dan mata keduanya berkaca-kaca. Lin Tian menatap ketiga gadis itu dan berkata, "Apa yang kamu tangisi? Aku belum mati." Nangong Yan terisak dan menegur dirinya sendiri, "Kami tidak berguna. Leluhur, jika ada kehidupan setelah kematian, kami harus menjadi cucumu." Hari itu Es lebih sedih untuk dikatakan. Burning King juga tahu bahwa bencana hari ini tidak dapat dihindari, jadi dia melihat ke arah Lin Tian. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, wajahnya yang tidak takut mati menunjukkan ekspresi yang terlihat seperti kematian. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. "Kamu dari Tian Shui Men. Mengapa kamu menangis begitu banyak?" Di hadapan teguran Lin Tian, ketiga wanita itu tidak membalas, sebaliknya mereka harus menangis, terisak-isak dan diam. Wanita bertopeng di luar tidak bisa melihatnya lagi. Mereka akan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Tapi saya belum mulai. Langit bergemuruh di udara. Lin Tian dan ketiga gadis itu berada di area di mana cahaya yang kuat tersebar, sementara seluruh wanita bertopeng diguncang oleh aliran udara yang kuat. Para penonton juga sama, semuanya telah dipukuli, dan puluhan orang yang telah melintasi perbatasan perampokan juga memiliki guntur di kepala mereka. Meskipun guntur ini tidak sebesar area langit hutan, kekuatannya secara langsung meratakan area di mana orang-orang yang melintasi wilayah yang dijerah berada. Tutut, ini spektakuler. Pria itu mulai tertawa, melayang di udara tidak jauh.